Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalimat manusia berencana, tapi Tuhanlah yang menentukan adalah sebuah kalimat yang tidak asing didengar telinga kita, bukan? Banyak orang sudah mengalaminya. Ada yang meresponinya secara positif, tetapi ada juga orang-orang yang belum bisa atau tidak mampu untuk menerima kenyataan itu. Namun bagaimanapun respon manusia, pada suatu saat kelak dia pasti dan harus mengakui bahwa sehebat-hebatnya atau sematang-matangnya kita merencanakan segala sesuatu, pada akhirnya Tuhanlah yang menentukan. Kita tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Saudara, saya dan keluarga saya sudah sering mengalami pengalaman itu. Bahkan baru-baru ini kami juga mengalami pengalaman itu. Tahun yang lalu karena pandemi, kami tidak bisa mengambil cuti untuk mengunjungi keluarga-keluarga yang ada di luar pulau. Bahkan kami tidak bisa melihat untuk terakhir kalinya mama mertua kami yang meninggal di Malang pada bulan Mei tahun yang lalu. Semua prosesi sampai kremasi kami hanya melihatnya secara online. Sedih? Pasti, saudara. Siapa yang tidak sedih kehilangan orang yang dikasihi? Tetapi kami percaya Tuhan punya rencana dan rencananya indah buat kami. Waktu berlalu, tahun ini kami melihat situasi dan kondisi sudah semakin baik. Oleh sebab itu kami berencana untuk mengambil cuti keluar daerah. Bulan Maret kami sudah membeli tiket untuk keberangkatan tanggal 26 Juli. Kami sudah merencanakan segala sesuatunya dengan baik. Kami akan ke Jakarta mengunjungi saudara-saudara saya, kakak dan adik saya, dan kemudian akan melanjutkan perjalanan menuju ke Malang, mengunjungi keluarga suami saya, sekaligus bersama-sama kami akan pergi membuang abu mama mertua kami yang sudah dikremasi tahun lalu. Setelah itu kami akan kembali ke Jakarta untuk merayakan ulang tahun kakak saya dan akan kembali ke Manado. Namun rencana tinggal rencana. Sekali lagi kami tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Pada bulan Juli, tepatnya pertengahan bulan Juli yang lalu, kami sekeluarga terpapar virus COVID-19. Dan semua rencana kami harus batal. Saudara, apakah kami kecewa dan marah? Tidak. Sekali lagi kami tahu Tuhan punya rencana dan rencananya itu sempurna buat kami. Saya bersyukur Tuhan mengizinkan itu terjadi. Karena dari pengalaman ini saya belajar kembali. Belajar bagaimana mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Belajar mengandalkan dan berserah kepada Tuhan. Bahkan sekali lagi belajar melihat bahwa hidup ini semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Berapa banyak orang yang terpapar virus COVID-19 dan kemudian meninggal dunia. Tidak menutup kemungkinan kami juga bisa mengalami hal itu. Kalau Tuhan masih mengizinkan kami, memberikan kami kepercayaan untuk hidup, kami percaya Tuhan punya rencana buat kami. Punya rencana secara khusus buat saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengizinkan saya dirawat di rumah sakit. Dan kesempatan ketika saya berada di rumah sakit itu mengalami pengalaman bersama-sama dengan Tuhan, bisa saya bagikan kepada seorang jemaat yang saat itu juga sama-sama dirawat di rumah sakit yang sama. Dia begitu takut dan gelisah, tidak bisa tidur karena terpapar virus ini. Dan dia takut mengalami hal yang sama seperti papanya. Saya bisa meneguhkan dia, berbagi pengalaman ini, dan mendoakan dia beberapa kali. Dan sekaligus berdoa untuk seorang bapak yang sama-sama dirawat di kamar yang sama dengan orang itu. Saudara, begitu banyak Tuhan mengizinkan terjadi, tapi Tuhan punya rencana yang indah supaya kami kerjakan. Dan saya percaya masih ada lagi rencana-rencana yang lain yang Tuhan mau saya dan keluarga saya kerjakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi ini memang membuat banyak orang gelisah, kecewa,
kesulitan, bahkan mengalami kehancuran. Ada banyak pengusaha yang usahanya bangkrut. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan kehilangan mata pencarian. Ada pasangan-pasangan yang batal melakukan pernikahan atau mungkin ditunda. Dan bahkan ada orang-orang yang kehilangan orang-orang yang mereka kasih. Pasti mereka sedih. Ada yang depresi, kecewa, bahkan marah kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Saudara, saya tahu menjalani masa-masa ini tidak mudah. Tapi percayalah, Tuhan punya rencana dan rencananya selalu baik adanya. Dia tidak pernah merancangkan hal yang buruk terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah. Mungkin saudara belum mengalami hal ini, tapi yakinlah satu saat kelak saudara akan mengalami saat-saat yang terindah. Rancangan Tuhan berlaku bagi hidup saudara. Sekali lagi, jangan pernah menyerah. Mari kita bersama-sama berjuang dengan Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan pasti menolong kita. Sebagaimana Ayub ketika dia berada di dalam keterpurukan dan ketidakmengertian. Karena dia kehilangan harta bendanya, kehilangan anak-anaknya. Tapi pengenalannya kepada Tuhan membuat dia mampu berkata seperti yang tertulis di dalam Ayub 42 ayat 2. Aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan rencanamu tidak pernah gagal. Saudara, percaya kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita melewati semua ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.